PT LIB keluarkan aturan baru, bawa-bawa nama Persib. Bobotoh bingung soal transfer Persib. Dihujat supporter timnas, Madura United justru ingin rekrut Van Hal. Serta transfer terbaru yang terus panas, semuanya akan kita rangkum di Rio Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport lovers, inilah Rio Sport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. PT LIB kembali mengeluarkan peraturan baru untuk kelanjutan kompetisi Liga 1 2022-2023. Dalam suratnya pada tanggal 6 Januari 2023, PT LIB resmi membuat peraturan jika tiap tim yang berlaga di Liga 1 wajib menggunakan sistem online dalam menjual tiket pertandingan. Di antara 18 klub Liga 1 musim ini memang masih ada, atau lebih tepatnya masih banyak tim yang belum sepenuhnya pakai sistem online untuk penjualan tiket. Meskipun sudah banyak beberapa tim yang menjual tiket secara online, tapi kebanyakan tim-tim ini pun masih tetap menjual tiket secara manual. Sejauh ini hanya Persib Bandung yang satu-satunya tim yang menjual tiket full secara online dan tanpa ada penjualan tiket secara manual. PT LIB mengatakan kesuksesan Persib Bandung dalam mengelola sistem pertiketan yang akhirnya mampu mengendalikan jumlah supporter dan meminimalisir hal-hal yang buruk yang dibawa supporter ke dalam stadion seperti flare dan benda-benda tajam membuat PT LIB kagum dan akhirnya menerapkan apa yang Persib Bandung terapkan. Lalu apa respon para klub dan supporter tentang kebijakan peraturan ini? Para klub sih mayoritas setuju lantaran hal ini dianggap menguntungkan klub karena dengan sistem online bisa meminimalisir adanya penonton bodong dengan tiket palsunya di dalam stadion. Tapi tidak begitu dengan para supporter. Kebanyakan supporter tidak setuju dengan sistem ini lantaran dianggap mempersulit mereka jika ingin menonton ke stadion. Apalagi masih banyak penonton atau supporter kita yang gaptek alias gagap teknologi. Dan tentu saja yang paling menolak adalah para panpel nakal dan para calo. Mereka pasti sangat benci nih dengan peraturan ini. Hilang deh pemasukan. Tapi ya emang harus kayak gitu kalau mau jadi liga profesional. Harus rapih sistemnya. Dari Persib Bandung, para bobotoh kembali dibuat penasaran sekaligus deg-degan. Hal ini terjadi lantaran hingga saat ini Persib belum juga umumkan pemain baru yang sudah ramai diperbincangkan. Sempat ramai beredar kabar jika bek kiri Persik Kediri Yusuf Mailana deal ke Persib. Tapi bobotoh dibuat bingung lantaran di postingan ofisial Persik Kediri Yusuf masih berlatih bersama Persik Kediri. Ada yang mengatakan Yusuf batal gabung Persib dan ada juga yang bilang Yusuf hanya latihan terakhir bersama Persik Kediri. Mana yang benar ya? Nanti aja lah rumor-rumor itu. Mungkin kalau ada penawaran mungkin langsung ke klub. Jujur kalau untuk Persib Bandung ke saya sendiri nggak ada. Jelas hal ini memunculkan spekulasi baru jika memang bukan Yusuf Mailana pemain baru Persib. Sejumlah nama pun kembali bermunculan. Mereka adalah Ardi Idrus yang kabarnya dirumorkan akan dipinjamkan oleh Bali United ke Persib, hingga dua bek Persija yang baru saja dilepas, yakni Ryuji Utomo dan Hamra Hehanusa. Berita Ryuji Utomo yang mengundurkan diri dari Persija jadi heboh nih lantaran Ryuji mundur ya, bukan dilepas. Ada yang mengatakan jika Ryuji akan balik ke Persib, ada pula yang mengatakan Hamra Hehanusa yang akan ke Persib.
Soal Ryuji, kami sempat membuat videonya jika Ryuji memang ingin tinggalkan Persija. Kalian masih ingat kan beritanya? Yang ini nih, yang berita ini. Tapi apa mungkin Ryuji ke Persib? Pasalnya Ryuji adalah bek tengah, sementara Luis Mia butuhnya bek kiri. Tapi kita tahu Ryuji adalah anak kesayangan Luis Mia di Timnas Indonesia di 2017. Jadi bisa saja Ryuji masuk ke Persib untuk jadi bek tengah dan tetap memasang Daisuke Sato sebagai bek kiri atau wingback. Tapi kita tidak tahu kan, let's see aja nanti ya. Sementara jika Ardi Idrus yang diisukan akan balik ke Persib sebagai pemain pinjaman, ini kayaknya nggak mungkin. Karena saat ini Ardi Idrus masih negosiasi dengan Persebaya soal peminjaman Ardi Idrus dari Bali United ya. Lalu Hamra Hehanusa, yang juga adalah kembaran dari Rezaldi Hehanusa. Ya memang bek kiri sih, tapi menurut saya kemampuannya agak kurang deh. Terus siapa dong pemain baru Persib? Apa Sandi Rizky? Hihi, nungguin ya, sabar. Kata bos Persib juga, Pak Teddy Cahyono, udah ada kok, udah deal, cuma tinggal diumumin saja. Terus kapan diumuminnya? Ya sabar. Dari Timnas Indonesia, Indonesia gagal raih poin penuh saat menghadapi Vietnam di leg pertama semifinal AFF 2022 dengan skor kacamata alias 0-0. Tapi ada satu hal yang jadi sorotan di laga ini, yakni pemain kontroversial Vietnam, Doan Van Hau. Pemain yang lakukan tackle keras pada Evan Dimas di SEA Games 2019 lalu itu pun lakukan hal-hal yang sama pada pemain timnas kita, yakni Dendi Sulistiawan. Namun, Van Hau kembali lolos dari kartu kuning wasit. Bahkan bukan kali ini saja Van Hau lolos dari kartu kuning, tapi saat menghadapi Malaysia di babak grup pun Van Hau lolos dari kartu kuning saat menjegal pemain Malaysia. Lalu apa sebabnya Doan Van Hau ini seolah selalu beruntung di mata wasit? Menurut salah seorang paranormal yang inisialnya MM, pemain satu ini kabarnya memiliki ilmu hitam yang sangat kental. Bahkan katanya pemain yang satu ini bisa disebut dukun di Vietnam. Benarkah? Tapi di balik kerasnya permainan Doan Van Hau, pemain milik Hanoi FC ini kabarnya diminati oleh Madura United. Menurut Presiden Madura United Ahsanul Kossasi, Indonesia butuh pemain seperti Van Hau yang mampu merusak konsentrasi lawan tapi juga cerdik menyembunyikan aksinya. Kossasi mengatakan mungkin saja Madura akan rekrut Van Hau, tapi yang jelas bukan di musim ini, tapi kemungkinan musim depan. Menurut Kossasi, Van Hau bisa ditempatkan di berbagai posisi, sebagai bek tengah, bek kiri juga sebagai gelandang tengah. Yakin mau main di Liga Indonesia atau Liga Wakanda ini? Abis lu kalau main di liga kita mah. Sebesar apapun atau sekeras apapun main lu dan sekuat apapun dukun lu itu, tetap abis di liga kita mah. Cobain aja deh. Oke, kita ke bursa transfer. Ada siapa aja yang baru-baru ini ya? Maaf ya, Mimin telat 1 hari ya buat berita transfernya, tapi nggak apa-apa deh. Yuk kita simak aja. Yang pertama, Persebaya Surabaya meresmikan perekrutan Z Valente dari PSS Sleman. Valente kabarnya cuma dikontrak separuh musim saja, namun dengan opsi perpanjangan jika performanya bagus di separuh musim ini. Valente menggantikan posisi Igor Vidal. Lalu kemana Igor Vidal? Kabarnya Vidal masuk dalam radar Barito Putra. Namun hingga sejauh ini pihak Persebaya belum umumkan pelepasan Igor Vidal. 2. Persija Jakarta resmi memperkenalkan Birul Walidain dari Madura United seperti yang sudah kami prediksi ya. Selain itu, Persija pun melepas 3 pemainnya sejauh ini, yakni Ryuji Utomo, Hamra Hehanusa, dan Rangga Widiansyah. 3. Borneo FC resmi melepas bek tengah asal Uzbekistan Javlon Gusenov. Borneo FC segera datangkan pengganti Javlon, yakni bek jangkung asal Brazil Julio Basilio Cesar.
Pemain bertinggi tubuh 192 cm ini didatangkan dari klub Vitebsk di Liga Belarusia. Musim lalu tampil sebanyak 29 kali, cetak 1 gol dan 3 assist. Lumayan juga sih. 4. Rans Nusantara FC resmi melepas bek tengah asal Brazil Victor Salinas. Salinas kabarnya akan digantikan bek tengah asal Brazil lain, yakni Victor Correia. Belum diketahui kemana Salinas akan berlabuh. Sejauh ini belum ada satupun klub Liga 1 yang menawar Salinas. 5. PSS Sleman mengkonfirmasi jika ex-gelandang PSIS Semarang Jonathan Kantilana resmi bergabung dengan skuad Elang Jawa. Kantilana diproyeksikan menggantikan peran Ze Valente yang hengkang ke Persebaya. Kabarnya dalam waktu dekat ini Kantilana akan diperkenalkan ke publik. Oke, itu tadi yang resmi ya, pertanggal 6 Januari 2023. Lalu, siapa aja nih yang rumor terbaru pertanggal 6 Januari 2023? Yuk kita simak. Yang pertama, gelandang Filipina ex pemain Persib Omid Nazari kabarnya sudah tiba di Indonesia. Omid kabarnya akan gabung dengan Bayangkara FC. Hal ini terlihat di postingan Instastory Omid Nazari. Mark itu, mari kita tunggu alias Oriste. 2. PSIS Semarang kabarnya selangkah lagi akan dapatkan bek kiri milik Dewa United Miftah Anwar Sani. Proses negosiasinya tinggal 30% lagi. Ini mah namanya tukeran aja, Friendly Saputra ke Dewa, Miftah dari Dewa ke PSIS. Wakarimashita. 3. Barito Putra kabarnya tengah negosiasi dengan ex penyerang Persikabo Gustavo Tocantins yang resmi dilepas. Gustavo diproyeksikan menggantikan posisi Rafael Silva yang resmi dilepas oleh Barito Putra. 4. Persik Kediri gerak cepat dengan menghubungi ex-bek tengah Persija Jakarta Ryuji Utomo yang baru saja dilepas oleh Persija. Persik Kediri memang butuh bek baru, apalagi setelah Yusuf Maulana kabarnya akan hengkang ke Persib Bandung. 5. Bali United kabarnya meramaikan perburuan ex-bek tengah Persija Ryuji Utomo. Bali United yakin Ryuji akan terima tawaran Bali United lantaran faktor Stefano Cugura yang notabene mantan pelatihnya di Persija Jakarta. Marlina, mari lihat nanti. Oke, segitu aja dulu ya pembahasan kita kali ini ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Ikuti terus berita seputar sepak bola, khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.